Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Citra Dewi. Saya bekerja di SMK Negeri 2 Pagar Alam dan saya mengajar di jurusan TAP atau Teknik Audio Video. Nah, pada kesempatan ini saya akan membuat video kreatif dan inovatif berdasarkan judul Sumber Arus Listrik. Apa itu arus listrik? Arus listrik adalah laju aliran muatan listrik melewati suatu titik atau bagian. Arus listrik dikatakan ada ketika ada aliran bersih muatan listrik melalui suatu bagian. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ketika saklar disambung, lampu pijar menyala dan jarum ampermeter menyimpang. Jadi, pertanda arus listrik mengalir. Mengapa arus listrik mengalir? Berikut arus listriknya. Bisa kita lihat dari gambar tersebut, ada sebuah baterai dan lampu. Nah, kalian bisa lihat pada saat baterai disambungkan dengan lampu, aliran arus listriknya bisa kelihatan. Arus listrik mengalir karena ada beda potensial antara ujung-ujung kawat penghambat. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi, arus listrik mengalir dari potensial tinggi itu potensial plus ke potensial rendah itu minus. Kemudian arus elektron. Elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Setelah J.J. Thomson menemukan adanya elektron, orang menyimpulkan bahwa arus listrik adalah aliran elektron. Mengapa kita masih menggunakan arus konvensional? Jadi, di dalam kabel arus elektron mengalir berlawanan dengan arus konvensional. Kedua arus ini sama besarnya sehingga kita masih dapat menggunakan arus konvensional sebagai arus listrik. Berikut ini video ilustrasi dari listrik arus searah. Silakan ditonton. Berikut adalah sebuah logam. Logam ini tersusun oleh sejumlah atom. Sebagai ilustrasi, atom ini dapat digambarkan sebagai inti atom berbentuk bola padat memiliki muatan positif. Sedangkan elektron berada di permukaan selubung bola yang menyelimuti inti atom memiliki muatan negatif. Nah, permukaan selubung bola ini akan saling tumpang tindih satu sama lain. Hal ini memungkinkan elektron dari salah satu atom berpindah lokasi menuju atom yang lain. Elektron ini sering disebut sebagai elektron bebas, karena tidak terikat dengan inti atom. Pada kondisi normal, setiap elektron bergerak ke segala arah secara acak, sehingga secara keseluruhan tidak memiliki arti. Namun ketika kedua ujung logam terhubung dengan kutub positif dan kutub negatif dari sumber tegangan, elektron akan bergerak menuju kutub positif dalam arah yang sama, mirip seperti air yang mengalir di sungai. Meskipun demikian, yang menjadi standar adalah muatan positif, bukan elektron. Elektron yang berpindah lokasi akan menyebabkan muatan atom asal menjadi positif atau bermuatan positif. Kita dapat menggambarkan muatan positif ini sebagai Hall. Ketika elektron bergerak ke kiri, kita seakan-akan melihat Hall bergerak ke kanan. Pergerakan Hall atau muatan positif inilah yang disebut sebagai arus listrik. Dengan kata lain, arus listrik adalah berlawanan arah terhadap pergerakan elektron. Dalam bahasa yang sederhana, arus listrik dapat disebut sebagai sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari salah satu titik ke titik yang lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu.
Kita akan mempelajari arus listrik ini pada tutorial selanjutnya. Nah, jadi itu tadi adalah video simulasi dari arus searah. Selanjutnya adalah besaran arus listrik. Arus listrik didefinisikan sebagai banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap detiknya. Bisa dirumuskan dengan I sama dengan Q per T. I itu adalah kuat arus atau ampere. Sedangkan kalau Q adalah muatan atau kolom. Dan T adalah waktu atau detik. Maaf ya, ini detik bukan setik ya, salah detik. Kemudian bisa juga dirumuskan dengan Q sama dengan I per T. Satu kolom ialah muatan listrik yang melalui titik apa saja dalam rangkaian listrik ketika arus tetap 1 ampere mengalir selama 1 detik. Kemudian mengukur kuat arus listrik. Kuat arus listrik diukur dengan ampere meter. Ampere meter dipasang secara seri di dalam rangkaian listrik yang akan diukur kuat arusnya. Jenis arus listrik. Nah, jenis arus listrik ini terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama itu arus searah, yang kedua itu arus bolak-balik. Nah, di sebelah kiri bisa kita lihat arus searah atau direct current itu disingkat dengan DC, arus DC ya. Kemudian arus DC atau arus searah ini adalah arus yang mengalir dengan nilai konstan. Nah, bisa dilihat dari grafik ini ya. Arah arusnya itu adalah searah. Kemudian untuk selanjutnya ada arus bolak-balik atau alternating current atau AC. Jadi arus bolak-balik ini adalah nilainya berubah-ubah secara periodik. Nah, bisa dilihat dari grafik ini arah arusnya itu bolak-balik ya. Kemudian listrik arus searah atau DC, direct current ya. Pada umumnya ini terjadi di dalam sebuah konduktor seperti kabel. Namun bisa juga terjadi dalam semikonduktor, isolator atau juga vakum seperti halnya pancaran elektron atau pancaran ion. Dalam listrik arus searah, muatan listrik mengalir ke satu arah, berbeda dengan listrik arus bolak-balik atau AC. Kemudian istilah lama yang digunakan sebelum listrik arus searah adalah arus galvanis. Selanjutnya, penyaluran tenaga listrik komersil yang pertama yang dibuat oleh Thomas Edison di akhir abad ke-19 menggunakan listrik arus searah. Karena listrik arus bolak-balik lebih mudah digunakan dibandingkan dengan listrik arus searah untuk transmisi atau penyaluran dan pembagian tenaga listrik. Di zaman sekarang, hampir semua transmisi tenaga listrik menggunakan listrik arus bolak-balik. Arus DC misalnya baterai dan aki ya. Bisa dilihat di gambar tersebut simulasinya ya. Arah arus bolak-balik. Kemudian arus bolak-balik atau AC atau alternating current. Bentuk gelombang dari listrik arus bolak-balik biasanya berbentuk gelombang sinusoida. Karena ini yang memungkinkan pengaliran energi yang paling efisien. Namun dalam aplikasi-aplikasi spesifik yang lain, bentuk gelombang lain pun dapat digunakan, misalnya bentuk gelombang segitiga atau triangular wave, atau bentuk gelombang segi empat atau square wave. Secara umum, listrik bolak-balik berarti penyaluran listrik dari sumbernya, misalnya PLN, ke kantor-kantor atau rumah-rumah penduduk. Namun ada pula contoh lain seperti sinyal-sinyal radio atau audio yang disalurkan melalui kabel, yang juga merupakan listrik arus bolak-balik. Di dalam aplikasi-aplikasi ini, tujuan utama yang paling penting adalah pengambilan informasi yang termodulasi
atau terkode di dalam sinyal arus bolak-balik tersebut. Selanjutnya kita akan melihat video untuk lebih jelasnya arus searah dan arus bolak-balik. Halo, kali ini kita akan membahas sedikit tentang arus AC dan DC. Kita sudah tahu bahwa listrik dari PLN yang sampai ke rumah kita memiliki tegangan 220 volt dan frekuensi 50 Hz. Ini adalah tegangan dan arus AC. AC atau alternate current adalah di mana elektron bergerak bolak-balik, tidak searah, dan kita menyebutnya arus bolak-balik. Jika divisualisasikan, elektron akan bergerak maju ke satu titik, lalu kembali ke titik sebelumnya. Setelah itu bergerak mundur dan kembali lagi ke titik awalnya. Arus AC membentuk gelombang sinus, di mana tegangan atau arus bergerak naik sampai puncaknya, lalu turun ke bawah ke area negatif, lalu kembali lagi. Karena elektron yang bergerak bolak-balik, ada saat di mana tegangan berada di titik 0 volt. Jika dicontohkan dengan lampu bohlam, tegangan akan naik ke puncak maksimalnya dan lampu menyala dengan maksimal. Lalu tegangan turun ke titik 0 volt, di mana lampu akan mati. Dan lalu tegangan akan turun ke puncak bawah, dan lampu akan menyala kembali. Dan lampu akan mati kembali ketika tegangan kembali ke titik 0 volt. Proses lampu hidup dan mati sangatlah cepat. Untuk frekuensi 50 Hz, berarti proses tersebut terjadi 50 kali dalam satu detik. Mata kita tidak bisa menangkap proses tersebut. Kita hanya bisa melihat lampu tersebut menyala. Tetapi kadang-kadang kita bisa melihat lampu redup terang. Beberapa perangkat di rumah kita banyak yang menggunakan arus AC, seperti kipas angin, pompa air, motor induksi, dan lain-lain. Gelombang arus AC juga tidak selalu berbentuk gelombang sinus. Bisa juga berbentuk gelombang segitiga atau segi empat, tergantung aplikasi yang digunakan. Kenapa distribusi listrik dari PLN menggunakan arus AC? Arus AC memiliki keunggulan atau kelebihan untuk distribusi listrik. Tegangan AC dapat dikonversikan ke tegangan lain dengan bantuan transformer atau trafo. Trafo tidak dapat bekerja dengan arus DC. Tegangan 220 volt yang kita gunakan di Indonesia merupakan nilai RMS atau root mean square. Kita akan membahas RMS ini di video lainnya. Di video-video sebelumnya tentang ampere, tegangan, dan watt, saya mencontohkannya dengan arus dan tegangan DC. DC atau direct current adalah arus searah, di mana aliran elektron bergerak ke satu arah, seperti arus dari baterai, aki, atau panel surya. Di arus DC, elektron bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Jika kita pasang lampu, maka lampu akan menyala terus, tidak seperti arus AC. Arus DC banyak digunakan di perangkat-perangkat yang ada di rumah kita, khususnya perangkat elektronika seperti TV, radio, komputer, dan lain-lain. Arus AC dan arus DC masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Penggunaannya pun tergantung dari pengaplikasiannya. Arus AC bisa dikonversikan atau bisa diubah menjadi arus DC. Begitu juga sebaliknya. Untuk mengubah arus AC menjadi DC, kita menggunakan rectifier atau penyearah. Dan untuk mengkonversikan arus DC ke AC, kita menggunakan inverter atau motor generator. Kita akan membahas rectifier dan inverter di lain video. Oke, itu dia pembahasan singkat kita tentang tegangan dan arus AC dan DC. Semoga bisa bermanfaat. Mohon dikoreksi jika ada yang salah, dan kalau ada tambahan dari teman-teman bisa tulis di komentar. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Nah, itu tadi adalah penjelasan lebih detail apa itu arus AC dan arus DC. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat untuk orang-orang yang menonton, terutama untuk anak-anakku di kelas DAB. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.